Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau mulaikan ibadah pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu pujian Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk lagu ini yang menguatkan kami di masa seperti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hamba-Mu yang bertugas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dengan Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, sekali lagi Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Puji Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan,
Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena itu kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikanlah hati kami jadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu adalah perkataan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan yang bertugas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita boleh berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus melalui ibadah Yabes Ministry Bandung. Saya percaya bukan secara kebetulan kita boleh ada, boleh berjumpa lagi walaupun saya tidak melihat saudara, saudara yang melihat saya, tetapi tidak menjadi masalah. Yang penting kita meyakini bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, kita terlalu yakin bahwa Tuhan pasti memberkati, mengkuatkan kita semua. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan seorang ibu beberapa belas tahun lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, ia berkata kepada anaknya bahwa ya kehidupan kita begini-begini saja. Kenapa? Karena sekeluarga itu tinggal di hutan, di kebun lah ya, jauh dari masyarakat, jauh dari perkotaan gitu ya. Jadi kurang lebih berjam-jam untuk mereka perjalanan dari kebun itu, hutan lah ya, ke kampung gitu. Dan katakan ya, begitu-begitu saja kehidupan. Inilah realita kehidupan yang harus si ibu itu, suaminya dan anak-anak harus hadapi. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata realita kehidupan yang ada bisa berubah dari kehidupan yang bisa dikatakan biasa-biasa saja, atau dari kehidupan yang pas-pasan saja. Tapi bersyukur Tuhan menyatakan kuasa-Nya sehingga ibu itu, suaminya dan anak-anaknya, Tuhan buka jalan dan Tuhan tolong. Dan saya ingin berbicara pada pagi hari ini mengenai realita kehidupan. Realita kehidupan atau kenyataan hidup gitu. Mungkin saudara pada saat ini ya, kehidupan saya begini-begini saja, nggak ada kemajuan, atau usaha ya begitu-begitu saja. Atau sampai saudara sudah mulai ada di suatu titik mau putus harapan. Ingat saudara, realita kehidupan yang ada itu bisa berubah. Kuncinya kok bisa berubah? Nanti kita akan lihat kisah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayatnya yang ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Di Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 tokoh yang dimunculkan, 3 figur, Petrus, Yohanes, dan seorang yang lumpuh. Dalam kisah ini ya, pasal 3 dalam Kisah Rasul pasal 3 sampai pasalnya yang kelima itu adalah awal pemberitaan Injil oleh para rasul ya, kepada pusatnya di Yerusalem, kepada orang Yahudi. Awal itu dari pasal 3. Sebelum-sebelumnya mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Dan ini Petrus dan Yohanes itu dengan semangat yang luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa. Mereka awalnya ketika Yesus mati dan bangkit, mereka ketakutan. Takut untuk ditangkap oleh imam-imam kepala, orang Yahudi. Tapi ini mereka dengan berani ya. Mereka datang ke bait Allah. Apa yang terjadi? Dan mereka di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, waktu sembayang orang Israel itu ya ada waktu-waktu yang ditentukan gitu. Ada teolog bilang ada 7 jam gitu ya. Mengutip dari Mazmur Daud gitu, bahwa 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Dan sampai katanya ada 8 kali sewaktu-waktu mereka boleh datang ke bait Allah untuk berdoa, untuk sembahyang. Puji Tuhan. Nah, bait Allah di sini adalah bait Allah yang didirikan oleh Herodes Agung kurang lebih tahun 20 ya sebelum Masehi dibangun. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik ketika Petrus dan Yohanes mau masuk, tiba-tiba di situ ternyata ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Berbicara lumpuh, tidak bisa berjalan. Ya, dan dia dibantu oleh teman-temannya untuk datang ke situ di gerbang lagi ya, saudara. Dan saya melihat di sini ada beberapa realita keadaan, kenyataan hidup dari seorang yang lumpuh ini, sehingga dia udah stuck di sini. Ya mungkin sampai dia sudah, mungkin seperti perkataan dari ibu tadi yang sekeluarganya itu, yang saya katakan bahwa ya udah, karena tinggal di hutan, ibu itu bilang ya udah kehidupan kita begini-begini saja. Mungkin ini perasaan, ungkapan dari seorang yang lumpuh ini. Ada banyak tekanan. Yang pertama, lumpuh. Dia tidak bisa berjalan untuk kemana-mana, untuk mungkin mencari nafkah atau bekerja. Ya, dia hanya meminta-minta gitu ya. Kebanyakan kalau orang saya lihat di perapatan jalan, perlimaan, nggak bisa jalan, ya udah tinggal minta-minta seperti itu. Jadi ada realita keadaan, ya udah saya cuma minta-minta saja. Dan realita kenyataan juga yang berikut yang harus dialami oleh orang lumpuh itu, dia harus dibantu oleh orang lain. Dia tidak bisa berkembang atau bisa dikatakan melakukan apa-apa kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Itu yang dialami oleh seorang lumpuh ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, dia duduk di gerbang indah. Ya, kemungkinan namanya Nikanor, namanya gerbang indah itu. Nah, saudara perlu ketahui juga, tadi saya katakan yang pertama dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk, apalagi ini dari lahir loh saudara ya, memang cacat dari lahir. Beda ketika mungkin terjadi kecelakaan itu,
Tidak, jadi dia pernah berjalan, tapi ini dia tidak pernah berjalan sejak dari lahir, saudara. Itu yang pertama, realita yang dia harus hadapi, lumpuh. Realita yang kedua, dia dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Karena ya saudara, orang yang cacat itu dianggap najis secara ritual dan tidak boleh masuk ke bait Allah, yang hanya bisa boleh duduk di pintu gerbang sambil meminta sedekah. Mungkin kalau ketika saya memperhatikan seorang lumpuh ini, dia ingin berdoa mungkin di dalam bait Allah, tetapi dia menghadapi suatu realita kenyataan hidup bahwa dia dikucilkan. Ritual, pokoknya orang cacat itu tidak boleh masuk ke bait Allah, bait suci. Tunggu di luar, terasingkan. Saudara, kalau saya berada di posisi sebagai seorang lumpuh ini, waduh saudara, benar-benar tekanannya begitu luar biasa dalam dia menghadapi kenyataan hidupnya. Ya, ya sudah seperti itu. Tetapi hal yang luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Petrus dan Yohanes lewat, dikatakan bahwa dia ingin meminta sedekah. Oh ini ada dua orang yang mau lewat, Petrus dan Yohanes. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Petrus dan Yohanes ini, khususnya Petrus, udah mulai dikenal. Karena di pasal 2 mulai dari ayat 14, Petrus sudah berkhotbah dengan lantang, dengan keberanian. Dia sudah mendengar, oh ini Petrus, Rasul, dan Yohanes akan berdoa masuk ke bait Allah. Saya akan meminta sedekah. Ya, dikatakan bahwa ayat 4 mereka, ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes, dia udah kenal Petrus dan Yohanes saudara, hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi saking dia sudah merasakan realita kenyataan bahwa dia tidak akan berjalan, dia tidak bisa masuk ke bait Allah, ya udah saya minta saja sedekah. Itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Petrus lewat dan Yohanes, ya, ketika sebentar dia minta sedekah, saya bisa memperagakan ketika kalau orang lumpuh, orang cacat dia meminta. Ketika orang lewat, dia nggak akan lihat namanya, mukanya seorang itu dan meminta seperti gini. Enggak. Hanya kan orang lumpuh, paling dia kan duduk saudara ya, paling dia begini, meminta kasihanilah aku begitu dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Petrus khususnya bilang begini, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan ya akan mendapat sesuatu dari mereka. Dapat uang lah kan, meminta sedekah gitu ya. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, ya, emas dan perak tidak ada padaku. Di ayat yang keempat, sebelumnya dia menunduk, Petrus bilang, hey, lihat kepada Petrus. Jadi mungkin saya sebagai Petrus dan itu orang lumpuh, lihat aku. Ya, dan seorang lumpuh ini memikir, kayaknya akan dapat sedekah pemberian. Dan Petrus dengan penekanan bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya adalah demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, dia meminta sesuatu untuk kebutuhan jasmaninya, untuk mungkin makan, sedekah, mungkin uang dan lain sebagainya. Tetapi Petrus lebih tahu harapan dia mungkin sudah hilang, nggak akan sembuh mungkin dari kecil saudara ya. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya itu, di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke pasal 4, ayatnya yang ke-22, usianya 40-an. Bayangkan saudara ya. Mungkin dia ada putus harapan nggak akan sembuh. Ya udahlah minta sedekah. Tapi Petrus bilang, tetap
mata saya, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus angkat. Apa yang terjadi? Dia, mata kakinya Alkitab katakan pulih total. Dia bisa berjalan, melompat, saudara. Bukan hanya berjalan, melompat sambil memuji-muji Allah. Luar biasa mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan seorang lumpuh ini. Melompat dan memuji-muji Allah. Tapi yang saya juga tertarik di sini, kenapa Petrus bilang demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu? Bukan cuma dalam nama Yesus sembuh. Tidak. Pakai orang Nazaret itu. Petrus ingin semua orang pada waktu, karena di bait Allah banyak, saudara, orang tahu yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak juga ada beberapa yang melakukan penyembuhan, tapi penyembuhannya bukan berdasarkan nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Ya, ada juga gereja awali mereka melakukan penyembuhan di luar dari kuasa Yesus. Sekarang saudara, saya teringat waktu saya kecelakaan itu 2006 itu, ya udah meninggal sebenarnya. Intinya masuk ke rumah sakit. Rumah sakit nggak dioperasi dan rawat jalan. Dan mama saya dan keluarga sepakat untuk pergi urut saya di ada kampung sebelah di Manado saya, dan seorang tukang urut ini terkenal dengan, ya bisa dikatakan ilmu lah. Bisa sembuh, bisa sembuh. Mereka bisa mengadakan mujizat. Sebenarnya mungkin pada waktu itu si orang lumpuh ini bisa sembuh, mungkin dilakukan oleh orang bukan kuasa Yesus. Tapi ini banyak orang, saking banyak orang, Petrus dengan tegas, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Diangkat dan berjalan. Dan benar saudara, bukan saja dia hanya berjalan, dia melompat sambil dia memuji Allah. Yang luar biasa. Setelah dia sembuh, orang-orang lihat bahwa ini kan orang yang suka duduk-duduk di gerbang elok di bait Allah itu, yang suka minta-minta, kok dia bisa disembuhkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, seorang lumpuh ini dia menghadapi suatu realita kenyataan bahwa ya udah dari lahir sudah lumpuh, dia tidak sembuh lagi. Yang kedua, dia menghadapi realita keadaan, dia nggak bisa masuk ke bait Allah karena ya dianggap itu, bisa dikatakan dianggap orang yang najis secara ritual untuk dia masuk ke bait Allah. Itu mungkin yang saya perhatikan ada dua realita kenyataan yang secara manusia, mata manusia, logika manusia nggak bisa diubahkan. Itulah realita kenyataan hidup. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mencari Tuhan, ketika kita memutuskan untuk dekat dengan Tuhan Yesus itu realita yang seakan-akan tertutup, Tuhan bisa bukakan. Realita kenyataan yang kayaknya kamu tidak akan sembuh, itu Tuhan pasti nyatakan sembuh. Realita kenyataan bahwa kamu nggak akan memiliki anak, tapi Tuhan Yesus bilang kamu akan diberkati dengan keturunan. Realita kenyataan mengatakan bahwa usahamu akan bangkrut dan gagal, tidak akan maju. Tapi Tuhan Yesus berkata usahamu akan maju, akan berkembang. Realita kenyataan mengatakan bahwa anak-anakmu ini tidak bisa berbuat apa-apa, anak-anakmu ini tetap ada dalam keadaan seperti ini. Tetapi realita Tuhan Yesus mau berkata bahwa dia sanggup menyembuhkan, memulihkan. Ya saudara yang dikasihi, ini lumpuh dari lahir 40 tahun lebih.
Itu yang dia lakukan. Ya udah, mungkin dia sudah kebal dengan perkataan dari orang-orang, ya ini kamu najis, nggak bisa masuk ke bait Allah, ya kamu lumpuh dan lain sebagainya. Dia udah terbuai dengan keadaan itu sampai-sampai dia cuma minta, ya udah minta sedekah saja. Dia nggak mau minta kesembuhan, ya udah minta sedekah saja. Tetapi yang luar biasa, meminta sedekah, datang kepada, bertemu dengan hamba Tuhan Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada kepada mereka, tapi demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Berjalan, saudara. Kalau saudara, saya percaya saudara ada ikut BPJS ya. Coba saudara download aplikasi di BPJS ya. Download aplikasi di BPJS dan saudara lihat di aplikasi itu akan muncul perkataan dari Mahatma Gandhi mengatakan begini, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Harta sejati loh, bukan emas dan perak, tapi kesehatan. Itu di BPJS tulis. Nah, orang lumpuh ini dia ingin sedekah, mungkin uang, harta. Ya, tetapi Petrus memberikan jauh dari apa yang dia inginkan. Bukankah itu yang akan dinyatakan kepada kita sebagai orang percaya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus? Allahku kan memenuhi segala, di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, mungkin kita berpikir, ya udah, kita udah pas-pasan. Saya katakan tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terikat dengan dosa dan saya tidak bisa keluar dari dosa itu. Realita kenyataan, ya udah, saya udahlah seperti ini. Ada teman-teman yang menasihati, ya kamu bangkit, tapi saya sudah seperti ini. Mulai saat ini, saudara harus ubah persepsi saudara. Saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Kalau seorang lumpuh ini, dia tidak memiliki tindakan, dia mungkin sudah dengar apa yang dilakukan oleh Petrus, dengar khotbah dari Petrus, karena di pasal 2 Petrus berkhotbah mengenai Yesus. Orang Nazaret itu yang mengadakan mujizat, yang ditolak, yang disiksa, yang disalib, tapi dia mati, tapi dia bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid yang ada, dan mereka katakan, kami adalah saksiku. Ketika dia dengar itu, Alkitab katakan ketika Petrus dan Yohanes mau lewat, ya, bukan dikatakan ketika mereka berdua lewat, tapi ini ditulis jelas Petrus dan Yohanes. Artinya bahwa dia sudah tahu bahwa ada murid Yesus, rasul, hamba Tuhan yang akan lewat. Saya percaya Tuhan mau pakai hamba Tuhan ini untuk menyatakan hal yang besar dalam kehidupan saya. Dan benar, dia minta sedekah, ya setidaknya kebutuhan ekonomilah dikasih. Tapi Petrus bilang, itu enggak ada kepada kami emas dan perak, tapi yang ada pada kami, kamu berjalan demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Kan minta satu misalnya dikasih berapa ratus kali lipat. Berjalan, saudara. Misalnya kasih uang 10 juta. Pakai untuk penyembuhan. Apakah dia bisa sembuh? Nggak mungkin ya 10 juta itu. Misalnya sekarang. Tetapi Petrus langsung berikan Yesus. Yesus cukup bagi kita untuk merubah realita kehidupan ini. Saya mau tekankan, Tuhan Yesus itu cukup bagi kita untuk mengubah realita kehidupan ini. Realita kehidupan apa yang saudara hadapi saat ini? Pergumulan, masalah, tantangan, ekonomi, keluarga, memiliki keturunan, yang dokter bilang nggak akan memiliki keturunan. Para ekonomi bilang usaha ini akan gagal, nggak akan maju. Tetapi ketika ada Yesus dalam hidup kita, itu sudah cukup
Ia akan mengubah realita keadaan sehingga kita boleh melihat, wow, luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaannya buat keluarga saya. Saudara tahu siapa ibu itu yang saya ceritakan awal, yang tinggal di kebun bersama suami dan anak-anak, yang ibu itu sempat berkata, ya sudahlah, kita hidupnya seperti ini. Ya, seminggu sekali ibu itu dari kebun kurang lebih 5 kilo turun ke kampung, membawa hasil bumi, misalnya dapat, mohon maaf, ular kalau di Manado, atau binatang-binatang yang dikonsumsi gitu. Bawa ayam turun ke kampung, tukar dengan beras, dengan sayur, dengan gula dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi luar biasanya seorang ibu ini, dia turun ke kampung itu, cari Tuhan, cari tempat ibadah untuk beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. 2 minggu sekali datang ke kampung, cari ibadah, beribadah. Tapi berjalannya waktu, Tuhan mengubah realita kenyataan dari keluarga ibu ini. Sehingga puji Tuhan, ibu ini dan suaminya boleh melayani Tuhan. Memiliki 4 orang anak lelaki. 2 diantaranya menjadi hamba Tuhan. Yang ketiga dan keempat. Dan hamba Tuhan yang terakhir itu, saya sedang berdiri di hadapan saudara. Saya tahu realita kehidupan keluarga saya. Pikir-pikir saya mau nangis, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melihat, ya mama saya sempat berbilang, ya kita keluarga seperti ini, nggak, ya sudahlah, jadi orang petani nggak akan maju-maju ya. Mama saya suka cuci baju di rumah orang, dibayar per hari. Suka tanam padi, dibayar per hari. Papa saya, pokoknya apa yang dilakukan. Tetapi melakukan pekerjaan yang baik sebagai seorang petani, tetapi di dalamnya ada Yesus, itu sudah cukup untuk mengubah realita kehidupan yang ada. Dan saya bersyukur saya memiliki orang tua yang dekat dengan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ya, yang setia kepada Tuhan. Kami ketiga dan keempat, saya dan kakak saya jadi hamba Tuhan. Kami lagi gumuli kakak pertama dan kakak kedua. Ya saudara, kehidupannya masih belum dekat dengan Tuhan. Tetapi saya hanya berdoa bahwa saya saja diubahkan oleh Tuhan. Saya sempat kecelakaan, saya pikir ya sudah, saya nggak ada memiliki pengharapan ke depan, kaki sudah patah, cacat, ya apa yang saya harus lakukan ketika saya terbaring di rumah waktu itu, 2006. Tetapi Tuhan mengubah cara pandang tentang hari depan. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan akan membukakan pandangan yang jauh ke depan, yang di luar logika kita, di luar kemampuan kita. Lumpuh berbicara tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ya tangan yang saja terulur. Ya, mungkin kaki kita sudah capek, kaki kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita masih memiliki mulut, memiliki tangan untuk kita datang menyembah Tuhan. Walaupun di tempat terbatas, saudara. Kenyataan hidup ini berat. Ya, mungkin kaki dan tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Paulus dan Silas, mereka berada di penjara Filipi pada waktu itu. Dipasung tangan dan nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka masih memiliki mulut untuk mereka memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik. Apa yang terjadi kira-kira tengah malam? Engsel-engsel penjara itu lepas dan mereka bisa keluar dari tekanan, realita, kenyataan hidup yang ada. Ya, ada lagu yang mengatakan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku
jawaban. Pahitnya kenyataan hidup yang saudara alami mungkin saat-saat ini, ya. Kenyataan hidup yang ya sudah putus harapan. Karena sulit untuk kita terima dan sulit untuk kita hadapi. Tapi ingat, Yesus tetap ada di sana. Refnya begini, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus yang memberikan kita pengharapan dan kepastian bahwa Tuhan pasti mengubah kenyataan yang pahit, realita kehidupan yang menakutkan, mengkhawatirkan, mengecewakan, itu bisa diubah. Yesus cukup bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan boleh berhenti saya berkata-kata. Tapi selalu saya berdoa agar firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, mengubahkan hidup kita, dan kita boleh semangat menjadi kuat bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang ada dalam hidup saya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa yang rindu didoakan, khusus taruh tangan di dada masing-masing. Dan sementara saya berdoa untuk saudara, saudara juga berseru kepada Tuhan Yesus. Sehingga selesai ibadah ada jawaban-jawaban doa. Mungkin besok, lusa, minggu depan. Dan saya akan dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Yang saudara boleh alami bahwa sungguh Yesus mengubah realita kehidupan yang ada. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Tanamkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban, menjadi nasihat, sehingga kami boleh kuat kembali di dalam Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki kami, perjalanan hidup kami dengan penuh kepastian, keyakinan yang teguh. Ketika Yesus ada bersama dengan kami, Engkau tahu apa yang kami perlu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau akan melimpahkan jawaban-jawaban yang besar, jauh dari apa yang kami rindukan, jauh dari apa yang kami doakan. Itulah yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan melihat jemaat-Mu atau saudara kami seiman yang membutuhkan doa khusus. Engkau melihat tangan-tangan mereka, taruh di dada masing-masing. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Lemah iman Tuhan kuatkan. Yang lagi merindukan untuk keturunan anak mereka, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan berkati buah kandungan dari sebagai ibu yang ada. Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka boleh memiliki keturunan, menjadi kesaksian yang hidup. Usaha yang sudah mulai Tuhan Yesus gagal ataupun usaha mulai stuck, dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan kembali. Bahkan apapun yang mereka rencanakan, cita-citakan, dalam nama Yesus mereka boleh meraihnya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Berkati komunitas Yabes Ministry Bandung, Tuhan tolong
Rencana kami ke depan dalam kami bersekutu, beribadah, tatap muka, Tuhan yang buka jalan, waktu yang terbaik Tuhan pasti adakan, dan tempat yang terbaik Tuhan pasti limpahkan. Sehingga nama Tuhan dipuji, permuliakan, kami boleh menjadi berkat di kota Bandung. Terima kasih Tuhan, pujilah namamu, berkati studi kami, pekerjaan, usaha, karir, keluarga, rencana-rencana kami ke depan. Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tetap terus menolong. Hari-hari ini mengkhawatirkan, mencemaskan karena virus corona semakin merajalela. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan pun semakin dahsyat dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kita angkat tangan kita, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi dan membimbing kita semua, dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya dan saya terlalu yakin apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan pasti kuatkan, mampukan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.